Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama memulai ibadah doa kita. Patut bersyukur kesempatan di tengah-tengah hujan dan sebagainya, kita masih diberikan kesempatan untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Pendeta Edwin bersama dengan Ibu yang boleh mengunjungi kami dalam ibadah kita. Pastor Roni yang senantiasa menguatkan kita di dalam tema di Kolose, kitab Kolose. Biarlah boleh menjadi kekuatan bagi kita dalam mempersiapkan diri dan hidup kita, gereja kita, untuk menjadi gereja yang mandiri. Tetapi juga kita perlu ingat, mari kita akan jaga protokol kesehatan. Silakan pakai masker yang benar, mencuci tangan, menjaga jarak, dan kita perlu memberikan kenyamanan bagi teman-teman kita yang ada di tempat ini. Sekali lagi mari kita akan bersama-sama menyembah Dia dengan kesungguhan hati kita. Biarlah kehadiran Tuhan boleh dinyatakan bagi kita dalam ibadah doa kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Kita akan memulai ibadah doa kita pada malam hari ini, tapi sebelumnya di sini saya persilakan Anda untuk bersatu sejenak. Firman Tuhan berkata, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya." Kita akan meresponi saat teduh kita dengan mengangkat pujian. Dengan apa akan kubalas? Selamatkan hidupku, dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Bersyukur padamu, dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah
yang bertahta di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan karena telah mengumpulkan kami di sini tanpa kurang suatu apapun. Tuhan, malam hari ini kita akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pastor Roni. Kiranya firman Tuhan dapat berguna bagi kesehatan rohani kita. Berkati juga teman-teman kami yang tidak dapat bergabung pada malam hari ini ataupun mereka yang sedang menyaksikan kami dalam live Instagram dan juga YouTube. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan juga mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Kalau begitu kami mengundang Anda untuk bangkit berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan satu buah pujian sukacita, Kecaplah dan Lihatlah. Kasih setia Tuhan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kami persilakan untuk duduk kembali. Saatnya kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Roni. Tapi sebelumnya kita akan menaikkan satu buah pujian dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu
jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat mahal ini. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami ingin mengatakan bahwa pertolongan kami satu-satunya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan oleh karena itu Tuhan, ketika banyak orang Kristen memilih untuk pulang ke rumah, beristirahat dan melakukan hal yang lain, kami memilih untuk berada di rumah-Mu. Karena kami tahu bahwa tanpa Engkau, tanpa bersekutu dengan jemaat-Mu, kami tidak berdaya. Dan oleh karena itu Tuhan, ketika kami mau sungguh-sungguh menyerahkan saat pemberitaan firman Tuhan ini, kami mohon Tuhan Yesus yang tolong. Hamba yang tidak mampu, yang tidak layak, Engkau yang mampukan, Engkau yang layakkan untuk dapat menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu yang datang. Kami berdoa, jemaat kami ada yang bertugas di saung juga saat ini. Mereka tidak dapat berdoa bersama dengan kami. Tapi kami berdoa Tuhan pakai mereka di sana menjadi saksi Kristus. Sehingga ketika kami menjangkau orang, ada banyak orang yang dapat datang kepada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Amin. Silakan duduk kembali, terima kasih. Anggi, suaranya indah sekali. Seperti suara penyiar televisi Dunia Dalam Berita zaman dulu. Tentu saja kamu nggak tahu apa itu Dunia Dalam Berita ya Pak Edwin ya. Bagi Anda yang masih atau udah nggak tahu apa itu Dunia Dalam Berita, itu adalah tontonan yang paling hebat jam 9 malam di Indonesia pada saat TV hanya satu, TVRI. Senang Pak Edwin dan Ibu ada bersama dengan kita malam hari ini. Senang kita semua. Kadang-kadang kita berpikir kita jadi semakin sepi, tapi ini sepi karena kita mengutus orang-orang untuk melayani saat ini. Saya dibesarkan di Gereja Baptis Indonesia Ebenezer Tanjung Priok. Ada banyak sekali orang-orang yang luar biasa di gereja kami pada waktu saya masih SD. Tapi satu persatu Tuhan membawa mereka untuk menjadi pekerja pelayan di gereja-gereja yang lain. Ada yang di Papua, ada yang di Kalimantan, ada yang di Ambon, di mana-mana. Dan suatu saat saya bertanya kepada papi saya, seorang anak SMP bertanya, "Papi, mengapa mereka harus dikirim ke tempat yang lain? Bukankah gereja kita kuat kalau mereka tetap di sini?" Dan papi berkata, mereka perlu melayani di tempat lain untuk menjangkau lebih banyak jiwa, dan kita akan tetap terus bertumbuh. Dan kita senang akan hal-hal yang sudah terjadi, yang dibuat Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya ketinggalan clicker saya. Clicker saya di sana atau di mana, Son? Enggak di Sony ya. Anda tidak mencuri, saya punya, mudah-mudahan. Silakan buka Kolose pasal yang kedua, ayat 16 sampai 23. Kita sedang belajar dari kitab Kolose. Kita sedang belajar dari kitab Kolose, dan kita sampai ke ayatnya yang pasalnya yang kedua dan ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-23. Oke. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus.
Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan. Garis bawahi kata kemenangan di situ karena itu adalah tema kita pada malam hari ini. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada, perhatikan, rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia ini. Lihat, ada sekian banyak jangan di situ. Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang-barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Ada seorang anak dari Brazil yang hidup sebagai seorang anak petani yang cukup miskin, tapi dia suka sekali menikmati kehidupan di kampungnya sehingga kemanapun dia akan berlari. Disuruh ayahnya pergi ke warung, dia akan lari, ke sekolah dia lari, kemanapun dia lari. Dia suka sekali berlari, dan sampai ketika dia beranjak menjadi remaja dan pemuda, komite Olimpiade Brazil melihat orang ini kok luar biasa sekali yang berlari-lari, dan diuji ternyata dia layak untuk menjadi seorang pelari maraton, dan dia dikirim untuk mewakili Brazil untuk masuk sampai kepada ajang pertandingan yang paling bergengsi. Namanya adalah, kalau saya bisa klik di sini, Vanderlei de Lima. Vanderlei de Lima lari di, kalau tidak salah tahun 2004 Olimpiade pada waktu itu, dan dia lari lari yang kurang lebih 35 km dan dia memimpin terus. Dia memimpin terus paling depan dan orang berkata dia akan mendapat medali emas di sana. Kurang lebih 500 sebelum garis finish, Anda lihat ini adalah foto beneran bukan rekayasa. Ada seorang yang tahu-tahu lari keluar dari kerumunan orang banyak dan kemudian entah mengapa, tidak tahu mengapa, dia ambil dan dia campakkan Vanderlei de Lima keluar dari race tersebut, dari lari tersebut. Kejadiannya begitu cepat, tetapi Vanderlei langsung kembali lagi lari masuk ke dalam, kurang lebih 20 atau 30 detik saja semuanya itu berlalu. Tetapi Anda tahu, di dalam satu pertandingan lari, 5 detik pun mempengaruhi sekali. Sehingga dia lari, akhirnya dia hanya sampai kepada posisi kedua, runner up pada waktu itu, dia mendapatkan medali perak. Dan orang-orang semua kecewa karena seharusnya dia dapat memenangkan semuanya tersebut. Tetapi tentu saja yang dilihat adalah siapa yang menyelesaikan garis finish tersebut, dan dia lari kedua. Tetapi kemudian Anda tahu bahwa di dalam Olimpiade bukan saja ada medali emas yang diberikan, tetapi komite Olimpiade akan memilih atlet siapa yang paling mendapat prestasi, paling bertanding, paling sportif dan lain sebagainya. Dan komite ini kemudian melihat apa yang terjadi dan attitude, sikap dari Vanderlei, dan akhirnya memberikan dia dinobatkan sebagai pelari yang mendapat atlet award pada waktu itu. Ya, yang paling bergengsi diberikan kepada dia, luar biasa. Nah, 1 tahun kemudian ada seorang atlet dari Brazil juga yang kemudian memenangkan volleyball pantai volley apa bahasa Indonesia, beach volleyball, bola voli pantai. Dan karena satu negara, dan dia berpikir sayang sekali Vanderlei waktu itu nggak dapat medali, tapi nggak dapat medali emas, dan dia mau memberikan medali emasnya kepada Vanderlei. Dan Vanderlei berkata seperti ini, saya tidak perlu medali emas karena walaupun dengan medali perak yang saya miliki, rasanya seperti medali emas. Luar biasa kalau kita melihat bagaimana Vanderlei tahu apa artinya menang. Apa artinya sebuah kemenangan?
Buat dia kemenangan bukanlah hanya mendapatkan medali emas, tetapi bagi dia menang adalah berarti menyelesaikan pertandingan tersebut dengan baik, dengan sportif. Saya lagi cari kata sportif itu dari tadi. Dengan sportif dan memenuhi semuanya tersebut dan dapat menunjukkan, walaupun dia ditarik oleh orang ini, saya nggak tahu hukumannya apa untuk orang yang gila seperti ini. Tetapi Van der Leyen menunjukkan bahwa ada kemenangan yang dia raih, kemenangan yang sesungguhnya. Saya ingin bertanya kepada kita ketika kita hidup sebagai pengikut Kristus, sebagai murid-murid Kristus. Dan ketika kita sedang berlari, ketika kita sedang mengikuti pertandingan ini, apa yang Anda sedang alami saat ini? Apakah Anda sedang diganggu oleh hal-hal yang akan kita pelajari ini? Atau Anda mau mempusatkan perhatian Anda kepada segala sesuatu yang akan kita lihat? Itu sebabnya ayat kunci dari pasal ini, saya merasa dari teks ini adalah ayat yang ke-20. Penekanannya adalah apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus, ya. Sebenarnya kata apabila itu bukanlah satu kata apabila yang di dalam bahasa Indonesia mungkin ya, mungkin tidak. Tetapi dia memberikan penekanan kepada karena kamu telah mati bersama dengan Kristus dan kamu telah bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia ini. Nah, Anda tahu bahwa ketika saya mengawali pelajaran ini, kita memberikan dasar bahwa orang-orang di Kolose hidup dengan baik, tetapi mereka mendapatkan tantangan, ajaran-ajaran sesat dari kiri kanan, pengaruh, adat istiadat, dan Anda harus tahu bahwa ini adalah abad pertama kekristenan berada di sana. Sehingga mereka belum memiliki 27 kitab perjanjian baru seperti yang kita miliki. Mereka memiliki 39 kitab perjanjian lama dan beberapa hal yang mereka miliki. Mereka tidak memiliki selengkap kita sehingga ada banyak hal yang harus mereka pelajari, harus mereka tekankan lagi. Itu sebabnya Paulus ketika menuliskan surat ini, dia sungguh-sungguh ingin memberikan pengajaran yang benar kepada orang-orang Kristen yang sedang bertumbuh di Kolose, yang dia rindu bahwa mereka akan sungguh-sungguh melihat kemenangan mereka di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita akan melihat 3 hal pada malam hari ini. Apa yang menjadi ciri-ciri khas orang pengikut Kristus yang memiliki kemenangan bersama dengan Kristus. Orang yang menang bersama Kristus akan tidak memiliki pandangan yang legalistik. Kita akan melihat apa maksudnya legalistik. Tidak memiliki penyembahan yang mistik, dan kemudian tidak memiliki kehidupan yang asketik. Jadi ada hal legalistik, mistik, dan asketik. Kita akan melihat apa yang dimaksud dengan firman Tuhan ketika kita berbicara bahwa Anda yang sudah dibenarkan, sudah menang di dalam Kristus, tidak boleh memiliki pandangan yang legalistik. Ayat 16 mengatakan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai, lihat pertama, makanan dan minuman, hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Nah, dari sini Anda dapat melihat ada 2 hal yang diberikan penekanan kepada Paulus di sini. Yang pertama mengenai menu makanan, dan yang kedua mengenai penanggalan. Nah, kita datang dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Anda yang latar belakang Tionghoa, Anda yang latar belakang Jawa, latar belakang Medan, dan kita orang Ambon pun kita punya tradisi bahwa ini adalah hari baik, ini tidak boleh begini, ini tidak boleh begini, dan lain sebagainya. Presiden kita kalau ingin mengadakan reshuffle atau keputusan yang paling penting, katanya selalu mengadakannya pada hari Rabu Wage, katanya seperti itu. Dia percaya sekali dengan semua kalender-kalender tersebut. Nah, tetapi apa yang sedang diajarkan oleh Paulus di sini adalah Paulus tahu bahwa ajaran sesat yang sedang mempenetrasi orang-orang di Kolose mengajarkan mereka tidak boleh makan ini, makan itu, dan lain sebagainya. Tetapi kemudian Paulus perlu mengingatkan kepada mereka karena mereka tahu bahwa ada ajaran dari Yesus yang di dalam Markus 7 ayat 15 yang mengatakan membuat mereka najis bukanlah apa yang masuk ke dalam tubuh kita, tetapi apa yang keluar. Apa yang dikatakan di dalam Markus adalah apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya
Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Apa yang dimaksud dengan itu? Kata-kata kita, perkataan kita yang keluar. Dan mungkin Anda berkata, tapi Ron, saya nggak pernah mengumpat, saya nggak pernah mengatakan kata-kata kotor, kebun binatang istilahnya seperti itu ya. Kasihan sekali Ragunan, seringkali Ragunan itu satu tempat yang baik, tapi orang berkata, wah orang itu kalau udah marah, Ragunan keluar semua katanya. Suatu saat teman saya berkata, Taman Safari keluar, Taman Safari indah sekali, jangan keluar, jangan berkata seperti itu. Seringkali kita mengatakan kita nggak mengucapkan kata-kata tersebut. Tapi saya ingin bertanya kepada Anda, berapa kali yang Anda sadari atau tidak sadari perkataan Anda membunuh karakter seseorang? Perkataan Anda, perhatikan dalam konteks kita bergereja karena gini, berapa kali kita nggak mengucapkan A, B, Anda tahu apa maksud A, B dan sebagainya. Anda tidak mengatakan seperti itu. Tetapi berapa kali kalimat yang Anda keluarkan, perkataan yang Anda keluarkan khususnya kepada jemaat sendiri, kepada saudara-saudara di sini, dan itu yang mematahkan semangat pelayanan mereka, membuat mereka berkata, mengapa Yohanes mengatakan hal ini seperti kita? Oh, Sylvie kok cantik sekali, tetapi mengapa perkataannya saat dia memang cantik, kamu juga ganteng, gitu. Jadi mengapa ada yang seperti itu? Lalu Anda harus tahu bahwa tidak ada hubungannya dengan makanan. Anda harus tahu, Paulus berkata di dalam, mengingatkan juga mengenai hal ini, dan Lukas berkata ketika menceritakan apa yang dialami oleh Petrus pada waktu itu, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Dan Anda harus tahu bahwa makanan itu adalah hal yang baik, tetapi yang tidak baik adalah ketika kita melihat hal-hal peraturan demi peraturan dan lain sebagainya yang tidak boleh. Nah, suatu saat kemudian ada perdebatan di dalam jemaat-jemaat pada waktu itu ketika dikatakan boleh nggak kita beli daging yang ada di pasar. Nah, memang Anda harus tahu mengenai konteksnya pada waktu itu adalah seringkali daging yang dijual di pasar adalah daging yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa Yunani pada waktu itu. Sehingga Paulus berkata, daripada itu menjadi batu sandungan bagi orang lain, lebih baik kamu tidak makan. Bukan berarti dagingnya yang salah. Saya tidak percaya mau dipersembahkan kemana-manapun, kalau memang masakannya enak ya Bu ya, enak aja gitu ya. Apalagi kita sudah mengatakan dalam nama Yesus, amin, enak. Tetapi kalau itu menjadi batu sandungan, seorang utusan Injil memilih untuk tidak memakan B2 di rumahnya. Karena dia memiliki seorang pembantu yang bukan orang Kristen, dan dia berkata, saya tidak mau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tidak ada yang salah dengan makanan tersebut, tetapi dia mau supaya itu menjadi penjangkauan. Nah, mengapa Paulus berkata tanggal, kalender, bulan? Ini harus tahu, kalau Anda membaca perjanjian lama, ada seperti perhitungan tanggal sekian, seperti hari baik. Anda harus tahu bahwa pada waktu itu belum ada kalender seperti yang kita miliki saat ini, sehingga mereka menghitung segala sesuatu dari bulan dan matahari dan lain sebagainya. Tetapi yang sedang dilakukan oleh Paulus di sini adalah untuk mengatakan bahwa lihat, segala sesuatu yang diberikan di dalam perjanjian lama adalah gambaran, perhatikan, gambaran dari apa yang akan mereka lihat di dalam perjanjian baru. Mengenai makanan, mengenai penanggalan, mengenai ini dan lain sebagainya. Misalnya, Anda harus tahu, seringkali orang berkata, wah kok di dalam perjanjian lama mereka berbakti pada hari Sabat. Anda harus tahu bahwa bukan hari Sabat mereka berbakti pada hari ke-8. Suatu saat, saya punya teman kuliah dari Kongo, dari Afrika, dari orang Kongo, dan orang Zambia, dia orang Advent Pak Edwin, dan dia berkata, kami tetanggaan, dia masuk seminari baptis, tapi dia orang Advent. Dia kemudian datang ke apartemen kami dan dia berkata, Roni, saya perlu ajarkan kamu orang baptis itu supaya tahu benar Alkitab. Saya berkata, kalau gitu ngapain kamu masuk ke seminari baptis? Dia berkata, kalian orang baptis itu tidak tahu hari ibadah. Coba baca dalam perjanjian lama. Di mana, kapan itu orang beribadah? Hari Sabat kan, kata hari Sabat. Salah.
Hari Sabat adalah hari orang beristirahat. Anda lihat di dalam perjanjian lama, orang-orang diberikan perintah untuk beribadah pada hari ke-8. Pada hari pertama atau hari ke-8, yaitu hari Minggu. Itu sebabnya Tuhan kita Yesus Kristus bangkit pada hari ke-8. Itu sebabnya kita beribadah pada hari Minggu dan bukan pada hari Sabtu. Nah, mengapa Paulus memberikan penekanan ini? Saya berkata di dalam Ibrani pasal 8 ayat 5, bahwa segala sesuatu itu adalah bayangan dari segala sesuatu yang akan terjadi di dalam perjanjian baru. Sehingga Paulus berkata, kalau kamu sudah melihat aslinya, mengapa kamu terus melihat kepada gambarannya? Paulus sudah berkata, kalau kamu sudah mendengar kesaksian dari para rasul tentang Yesus Kristus yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama, kamu cukup dengan itu dan tidak harus terus berkutat kepada peraturan segala sesuatu yang diajarkan di dalam perjanjian lama dan lupa bahwa yang diajarkan oleh perjanjian lama adalah merupakan segala sesuatu yang akan mereka lihat dari perjanjian baru. Itu sebabnya Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Ibaratnya adalah seperti ini. Pak Marulam suatu saat sudah sampai pada level manajer dan tinggi-tinggi dan kemudian berkata, saya mau beli mobil. Ya keliling-keliling ke showroom, dia ambil brosur dari sini ke sana dan lain sebagainya. Dulu waktu saya kuliah, saya ikut showroom pameran-pameran mobil seperti itu, saya senang sekali. Kemudian ambil brosur dan jadi hiasan di kamar gitu kan, keren ya mobil, punya Mercy, punya BMW, tapi dinding-dinding aja. Pak Maulana kami berkata, oke, saya mau beli mobil ini, dan kemudian mobilnya ada di garasi di rumah dia. Tetapi yang Pak Marulon lakukan adalah apa? Dia buka brosurnya, mobilnya udah ada di garasi. Tapi dia tetap lihat brosurnya, dinikmatin brosurnya, dilihatin. Padahal kan bisa aja dia masuk duduk di joknya, dia coba-coba segala sesuatunya. Ini yang dimaksudkan oleh Paulus ketika berkata, orang-orang ini masih berkutat kepada gambaran yang diberikan, tetapi tidak melihat kepada apa yang sebenarnya sudah Tuhan lakukan. Dan Anda berkata, oke, Ron, mengenai legalistik, mengenai tidak boleh makan, tidak boleh ini hari ini dan lain sebagainya. Saya tidak legalistik. Saya bukan orang Kristen yang legalistik. Anda harus tahu kata legalistik adalah dari kata hukum legal, ya. Anda harus tahu bahwa ketika Anda menambahkan segala sesuatu kepada ibadah Anda, segala sesuatu yang di luar Alkitab, Anda legalistik. Oke? Ketika Anda menambahkan segala sesuatu dari tradisi Anda, dari apapun, ke dalam ibadah Anda legalistik. Contoh, Anda harus pakai jas dan dasi ketika Anda masuk ke dalam beribadah, karena itu yang dituntut oleh Tuhan. Anda legalistik, bahwa Tuhan hanya menuntut. Anda berkata, berarti tidak, Anda harus pakai pakaian yang terbaik ketika Anda datang beribadah kepada Tuhan. Lalu kemudian Anda berkata, oke, saya tidak legalistik, Ron, tetapi saya pilih untuk nyanyi lagu-lagu ini saja. Mau lagu-lagu pendek ya, lagu-lagu panjang ya, lagu-lagu apa gitu ya. Kenapa Pak Ir? Orang selalu berdebat mengenai lagu pendek. Nggak ada yang berkata, saya nggak suka lagu panjang. Kan kebalikan dari lagu pendek kan lagu panjang gitu ya. Tapi kenapa orang selalu, saya nggak suka lagu pendek? Anda tahu lagu pendek juga panjang juga, karena diulang-ulang sampai 8, 9, 10 kali, jadinya panjang juga itu lagu. Anda harus tahu bahwa ketika Anda menambahkan segala sesuatu, Anda adalah menjadi orang yang legalistik. Mengapa harus berkutat dengan segala sesuatu ketika yang nyata itu sudah ada? Itu sebabnya Anda harus lihat bahwa ketika penulis kitab Ibrani mengatakan hal ini, dia berkata bahwa segala sesuatu itu sudah diberikan oleh Tuhan. Ini adalah engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Berbicara mengenai Musa yang naik ke gunung Sinai dan kemudian melihat segala sesuatu yang dinyatakan. Nah, kemudian kita akan melihat, bukan saja Paulus berkata tidak boleh ada penyembahan pandangan yang legalistik, tetapi tidak boleh memiliki penyembahan yang mistis, ya, yang mistis. Lihat apa yang dikatakan di dalam ayat yang berikutnya, ayat 18 dan 19. Thank you Pak Sony. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Nah, ada dua masalah berikutnya yang terjadi di sini. Yang pertama adalah
orang-orang ini adalah orang-orang yang menyembah malaikat. Oke, nanti kita akan lihat mengapa ada latar belakang mereka menyembah malaikat. Dan yang kedua, mereka percaya akan penglihatan. Mereka melihat penglihatan mendasarkan segala sesuatu itu kepada hal-hal tersebut. Nah, Anda lihat bahwa salah satu unsur yang ada di dalam gereja di Kolose adalah orang-orang Yudaisme. Orang-orang yang sungguh-sungguh taat kepada perjanjian lama, kitab Yahudi, dan kemudian mereka bertobat. Tapi mereka masih membawa segala sesuatu. Nah, saya tidak mengatakan bahwa perjanjian lama ditinggalkan, tidak. Tapi mereka selalu melihat segala sesuatu yang ada di dalam perjanjian lama. Dan kemudian mereka mengatakan kita harus persis melakukan seperti yang mereka alami pada waktu itu. Nah, apa yang dimaksud dengan beribadah kepada malaikat? Anda tahu bahwa di dalam perjanjian lama beberapa kali Allah mengutus malaikat untuk datang menyampaikan pesan kepada orang-orang. Nah, saya pernah mengajarkan dari mimbar ini bahwa setiap kali ada kata malaikat Tuhan, Tuhannya ditulis dengan huruf besar semua, T-U-H-A-N, frase, itu bukan sekedar malaikat, tetapi itu adalah prainkarnasi dari Yesus Kristus. Oke? Contohnya, Anda masih ingat ketika Abraham dan Lot sebelum Sodom dan Gomora dihancurkan, ada malaikat Tuhan, T-U-H-A-N, yang datang kepada Abraham dan kemudian berkata, oke, saya akan musnahkan Sodom dan Gomora. Dan Abraham dikatakan menyembah malaikat Tuhan tersebut. Nah, orang-orang yang ada di dalam kitab Kolose ini berpikir bahwa kalau Abraham menyembah malaikat Tuhan tersebut, berarti kita juga harus menyembah malaikat. Tapi mereka tidak paham bahwa malaikat Tuhan yang disebut di dalam bagian ini bukanlah sekedar malaikat, tetapi prainkarnasi Yesus Kristus. Apa maksudnya prainkarnasi Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah Allah. Anda tahu Allah anak, kita mengatakannya pribadi kedua Tritunggal. Dan bukan saja Yesus lahir di Bethlehem, tapi di perjanjian lama dia sudah ada. Dari mana kita tahu dia sudah ada? Inilah ketika Alkitab mengatakan malaikat Tuhan datang kepada Abraham. Anda masih ingat ketika dikatakan malaikat Tuhan datang kepada Gideon, dan dikatakan Gideon, hai pahlawan yang gagah berani, prainkarnasi Yesus Kristus yang datang kepada Gideon. Orang tua Samson ketika bergumul mengenai anak juga dihampiri oleh malaikat Tuhan, prainkarnasi Yesus. Jadi yang disembah oleh orang-orang ini bukanlah malaikat biasa, tetapi Yesus Kristus. Mereka tidak paham bahwa ini adalah Yesus Kristus, sehingga ini yang perlu ditekankan, diluruskan oleh Paulus pada waktu itu. Bukan mereka orang-orang dalam perjanjian lama tidak menyembah malaikat, tetapi mereka menyembah prainkarnasi Yesus Kristus, dan mereka menyembah pribadi kedua dari Tritunggal. Nah, orang-orang ini kemudian penyembahan yang mistik adalah penyembahan kepada malaikat, dan mereka memiliki keyakinan kepada penglihatan-penglihatan. Yang dikatakan di sini juga adalah bahwa mereka berkanjang pada penglihatan-penglihatan tanpa alasan, membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Anda harus tahu bahwa mereka percaya, ini sekali lagi, pemahaman yang tidak benar, tidak tepat akan perjanjian lama juga akan menolong mereka berkata, oh kalau Daniel memiliki penglihatan, kalau Yeremia memiliki penglihatan, kalau Yehezkiel memiliki penglihatan, pasti kita juga boleh percaya kepada penglihatan. Tetapi mereka lupa bahwa penulis kitab Ibrani memberikan penekanan seperti itu. Sebabnya saya berkata, saya tidak percaya kepada penglihatan-penglihatan. Kenapa? Karena saya mendasari keyakinan saya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata seperti ini di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran yang pertama nabi-nabi, Musa, Samuel, Yesaya, Yeremia, dan lain sebagainya. Kemudian dikatakan, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan segala sesuatu yang dialami oleh para rasul setelah itu, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh dia. Allah telah menjadikan alam semesta. Tuhan mengizinkan para nabi, Tuhan mengizinkan para rasul untuk menerima penglihatan, dan bahkan Yohanes
Yohanes pada waktu saat dia dibuang di Pulau Patmos juga menerima penglihatan, tetapi Anda harus tahu bahwa di bagian akhir dari kitab Yohanes dikatakan barang siapa yang menambahkan atau mengurangi dari nubuatan ini akan menerima penghukuman. Itu sebabnya saya yakin bahwa segala sesuatu itu sudah selesai dan tidak ada lagi penglihatan apapun juga. Suatu saat ada saudara saya waktu itu masih pacaran dengan Lena, kemudian orang ini main ke rumah saya dan kami main di kamar dan dia berkata seperti ini, Ron, saya kok dapat penglihatan Lena itu bukan calon istri kamu. Untuk saya udah mau dipanggil melayani Tuhan sepenuh waktu, padahal saya mau pukul dia betul-betul Pak Tony waktu itu. Gue udah pacaran bertahun-tahun, lu bilang bukan lagi. Dia berkata dia yakin seperti itu. Saya berkata, yang pacaran siapa kok, yang yakin siapa ya? Nah, Anda harus tahu bahwa seringkali kita akan digagalkan kemenangan kita. Ini kita berbicara dengan hal-hal yang lain. Kita berbicara mengenai kemenangan kita, keyakinan kepada iman kita didasarkan kepada Alkitab firman Allah dan bukan apa yang dikatakan orang tentang saya lihat Pak Edwin ini ganteng. Oke. Jadi nggak bisa kita berkata orang punya penglihatan ini dan itu sebagainya, tapi Anda harus tahu bahwa segala sesuatu itu Tuhan sudah nyatakan di dalam. Dan yang berikutnya, orang yang menang bersama Kristus tidak memiliki kehidupan yang asketik. Asketik adalah pertapaan. Orang yang hidup menyendiri. Saya mengatakan bahwa tidak ada orang Kristen yang dipanggil untuk memiliki kehidupan yang menyendiri. Kita dipanggil untuk bersama-sama. Anda berkata, oke, saya tidak perlu datang berbakti karena saya juga bisa berbakti di rumah nonton. Karena lagi pandemi kita seperti, tapi dulu ada orang yang mengatakan saya tidak perlu datang. Anda berkata kalau Anda diselamatkan, kalau Anda menjadi bagian dari tubuh Kristus, nggak mungkin tubuh Kristus kelingking ini berada di luar tubuh. Anda harus tahu. Tidak mungkin ada telinga, kalau telinga ada di luar tubuh, itu bukan lagi telinga, itu sudah menjadi sesuatu bangkai yang tidak dapat berguna lagi. Tidak ada orang Kristen yang berkata saya dapat hidup sendiri. Di dalam bagian ini dikatakan apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan diri dalam rupa peraturan seolah semuanya masih hidup di dunia ini? Nggak boleh ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini dan yang sebagainya. Nah, sudah 10 bulan kita kenyang dengan semuanya itu, betul? Jangan keluar nggak pakai masker, jangan nggak pakai hand sanitizer, nggak boleh ini, dan ada sekian banyak. Kalau Anda dengar radio ada banyak sekali. Ingat, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu lain ceritanya. Tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang taat kepada peraturan. Anda pergi ke satu tempat, saya nggak sebutkan namanya, pulau wisata yang luar biasa, dan ada banyak sekali peraturan. Anda tahu dalam perjanjian lama, ada 593 hukum positif dan hukum negatif yang dipegang oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Hampir 600 hukum positif dan hukum negatif. Dan para rabi pada waktu itu berusaha menafsirkan setiap hukum tersebut dan mereka punya tafsiran buku hukum KUHP versi kita yang tebal-tebal seperti ini. Rabi ini berbicara mengenai rabi ini berbicara seperti ini, dan ada sekian banyak peraturan. Sebabnya Paulus berkata tidak boleh menjadi seperti seorang pertapaan. Anda tahu pertapaan, betul? Anda tahu orang pertapaan yang nggak kemana-mana dan hanya begitu-begitu saja, makannya hanya itu saja dan lain sebagainya. Dan ini yang ditekankan bahwa ketika kita sudah dimenangkan di dalam Kristus, kita tidak boleh lagi untuk berkata, oke, saya nggak makan. Beda kalau ada gangguan kesehatan, diet dan lain sebagainya. Tapi Anda tidak boleh berkata, saya nggak boleh ini, karena itu dan lain sebagainya. Karena ini menggagalkan kemenangan Anda di dalam Kristus. Anda harus tahu bahwa nenek moyang kita memberikan warisan yang berharga dan seringkali ada hikmat-hikmat. Saya meyakini itu. Ada hikmat-hikmat yang diberikan oleh mereka. Dan kita perlu melihat hikmat-hikmat itu apakah sesuai dengan Alkitab atau tidak. Nah, kalau sesuai dengan Alkitab kita boleh ikuti. Tetapi kalau kita lebih menuruti segala sesuatu itu di luar dari Alkitab, lebih dari Alkitab, kita akan menjadi orang-orang yang seperti ini. Punya pandangan yang legalistik, kita yang percaya kepada hal-hal yang bersifat mistik, dan kemudian kita akan menjadi orang-orang yang hidup seperti seorang pertapaan. Ini yang harus kita jauhi ketika kita mau menjadi orang-orang yang menang bersama dengan Kristus. Bagaimana caranya kita untuk dapat menang? Kita dapat menang ketika kita tahu sungguh-sungguh
bahwa Allah yang bersama dengan kita, yang sudah memberikan kemenangan tersebut, akan bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya dikatakan, janganlah biarkan apapun menggagalkan kemenanganmu. Dengan kata lain saat ini, ketika kamu memberikan iman kamu kepada Yesus Kristus, kamu sudah menang. Tetapi iblis akan terus berusaha berkata kepadamu, tidak bisa, gagal, kamu nggak bisa, dan lain sebagainya. Harus bisa memenangkan segala sesuatu. Kalau Anda suka nonton film, saya suka nonton film, dan film yang saya suka adalah action atau film perang. Kalau Anda tahu di Netflix itu ada film yang namanya Dunkirk tulisannya. Dunkirk itu film perang antara pasukan sekutu dengan Jerman di bawah pimpinan Hitler. Film yang luar biasa yang terjadi pada tahun 1940. Ketika pada waktu itu tentara sekutu, khususnya tentara-tentara Inggris pada waktu itu sudah dikepung oleh Jerman. Dan Jerman dengan panser-pansernya yang luar biasa sudah memenuhi satu kanal English Channel, kanal Inggris pada waktu itu. Dan dalam hitungan manusia, Inggris pasti akan hancur. Begitu banyak pasukan Jerman dengan panser-pansernya yang sudah masuk dan siap untuk menghancurkan tentara-tentara Inggris. Tetapi karena berada di dalam posisi ujung tanduk, Raja George pada waktu itu mengajak semua orang Inggris untuk mengadakan hari doa nasional pada tanggal 26 Mei tahun 1940. Berdoa untuk mengharapkan mujizat dari Tuhan. Saya harap orang-orang Inggris masih percaya mujizat juga saat ini. Mereka harus berkaca kepada apa yang terjadi 80 tahun yang lalu. Dan diberitakan gereja-gereja di seluruh Inggris kemudian meminta intervensi ilahi supaya segala sesuatu itu dapat disingkirkan dari mereka. Ada sesuatu yang Tuhan buat yang luar biasa, kurang lebih 10 mil dari Dunkirk, satu tempat peristiwa itu. Sebabnya filmnya disebut dengan film Dunkirk. Badai yang luar biasa yang menghantam daerah itu sehingga ini seperti tiang api dan tiang awan dalam cerita-cerita perang di Perjanjian Lama. Dan tentara-tentara Jerman tidak dapat maju karena ada badai yang luar biasa. Tetapi di satu sisi ada situasi yang tenang di English Channel, di kanal Inggris pada waktu itu. Puluhan ribu tentara yang pada waktu itu terjepit dari pasukan Jerman memiliki kesempatan untuk diseberangkan lewat kanal tersebut. Dan ada banyak sekali kapal, dan dikatakan kapal dari mana-mana datang untuk menjemput tentara-tentara itu, sehingga dikatakan orang dapat berjalan karena begitu padatnya kapal-kapal itu, orang dapat berjalan di atas kapal-kapal dari satu sisi ke satu sisi, kakinya tidak basah. Dan mereka menyelamatkan sekian banyak itu sehingga ketika badai tersebut selesai, tentara Jerman sudah tidak ada lagi. Nah, Anda harus tahu, Anda berkata, oh ya, apa hubungannya dengan kemenangan? Anda harus tahu bahwa tentara-tentara ini kemudian pada tanggal 9 Juni tahun 1940 berhasil memenangkan pertempuran atas Jerman. Kenapa mereka begitu? Karena ada intervensi ilahi ketika mereka datang berseru kepada Tuhan. Meminta Tuhan campur tangan ketika segala sesuatu kelihatannya tidak mungkin dan Tuhan mungkinkan bagi kita. Iblis berusaha untuk menggagalkan kemenangan kita. Sama seperti dengan Van der Leyer, Delima tadi, pelari tadi. Ada orang yang berusaha untuk menggagalkan kemenangannya. Tapi Anda harus tahu, ketika Anda sudah menang bersama dengan Kristus, diselamatkan di dalam Kristus, tidak ada apapun juga yang dapat menggagalkan kemenangan Anda. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah Anda sedang datang kepada Tuhan, minta Tuhan untuk intervensi di dalam pergumulan kehidupan Anda, dan itu sebabnya kita ada di dalam ruangan ini pada hari Rabu malam, untuk datang dan berkata kepada Tuhan, pertolonganmu datang dari Tuhan. Sebelum Pendeta Irwanto akan datang dan memimpin saat berdoa saat ini, saya minta Yohanes untuk menolong kita menyanyikan lagu tadi. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidupku tak menyerah. Terima kasih, lagunya tepat sekali dengan apa yang kita mengatakan. Anda mungkin sekarang sedang menyerah dengan badai hidup yang menyerang dan berkata, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, perhatikan, dan aku berserah.
Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Chordnya saja kita nyanyikan lagu ini. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Mari kita berdiri bersama-sama nyanyikan chordnya sekali lagi. Dengan sayapmu, dan jadikan ini sebagai doa. Dengan sayapmu terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagi. Katakan, Tuhan pertolonganku, hanya pertolonganku tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami. Kemenangan demi kemenangan berada di dalam Tuhan. Ketika Tuhan bersama dengan kami, apapun situasi dan keadaan kami yakin kami bisa mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih atas Pastor Roni yang boleh memberikan pencerahan bagi kami bersama-sama, mengingatkan kepada kami supaya kami tetap ada di dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Bersyukur, kami sadar, kami tahu kami membutuhkan Engkau Tuhan. Bangsa kami membutuhkan Engkau. Dampak COVID-19 yang terus meningkat, 12.000 sekian. Kami hanya datang kepadamu Tuhan. Berikan pemulihan bagi bangsa kami. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, bencana alam juga terjadi. Tuhan berikan kekuatan. Kiranya Engkau terus menolong Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, bersama dengan aparat-aparat yang lainnya. Bahkan kami serahkan rumah sakit, sarana prasarana yang ada. Para dokter, para medis yang lainnya Tuhan, Engkau melindungi, Engkau menjagai. Terima kasih Tuhan, berikan kesadaran bagi masyarakat Indonesia. Engkau menopang, Engkau menolong. Bahkan Engkau juga menolong umat baptis Indonesia, pendeta-pendeta baptis yang juga terkena dampak. Kami hanya datang kepada Engkau, biarlah Engkau yang akan menolong semua hamba Tuhan yang ada. Umat baptis Indonesia, Engkau berkati. Taman Safari Indonesia, Engkau juga memberkati Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau akan melindungi setiap pimpinan, karyawan, pengunjung. Engkau memberkati, menyediakan, mencukupkan masa-masa krisis yang terjadi. Kami serahkan GBC induk kami, Tuhan berkati Pendeta Edwin bersama dengan teman-teman yang melayani.
bersama dengan mitra pelayanan yang ada, tempat-tempat yang bersama-sama dalam pelayanan satu wadah GBC Pulau Mas. Engkau berkati mereka satu persatu. Bahkan kami menyerahkan SPBF dalam tangan Tuhan, dalam persiapan untuk kemandirian. Tuhan yang menolong supaya segala sesuatu biarlah berjalan seturut dengan kehendak-Mu, kesatuan dari antara kami, menghasilkan pancaran terang ilahi dari tempat ini, boleh menjadi saksi yang terbaik dimanapun kami berada melalui tempat ini. Terima kasih Tuhan, bahkan kami serahkan pergumulan demi pergumulan, beban-beban hidup yang sedang kami hadapi pada saat ini. Kami tidak tahu apa yang sedang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Tetapi yang kami tahu, Tuhan Allah kami adalah Tuhan Allah yang baik, yang senantiasa akan campur tangan dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Mungkin perekonomian, pendidikan, lapangan pekerjaan, masa depan, pasangan hidup, bahkan beban-beban hidup yang lainnya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh belajar bersandar kepada Engkau. Pertolongan kami hanya datang daripada Engkau. Dan biarlah boleh menjadi keyakinan kami supaya kami semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami boleh bersyukur atas ibadah doa kami yang boleh kami lakukan. Jikalau ada sesuatu yang salah, kami mohon pengampunan-Mu. Dan jikalau kami sudah melakukan hal yang terbaik Tuhan, biarlah Engkau yang dimuliakan. Dan saatnya kami mengakhiri ibadah kami, kiranya Engkau memberkati kami. Engkau memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kami, dalam aktivitas kami. Sepanjang malam ini ketika kami boleh istirahat, kami boleh istirahat dengan pimpinan dan pertolongan yang datang dari Tuhan. Dari sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan. Biarlah Engkau menjadi Tuhan yang memberkati kami. Tuhanmu memberkatimu. Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera diberi Selamat malam, Tuhan berkati kita semuanya.